Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saum Sian. Kali ini saya nggak sendirian guys. Ada partner in goodness. Siapa dia? Kita kenalan yuk. Halo semua, saya Gali Pratiwi. Saya partner in goodness ya. Saat ini saya mengajar di Prodi S1 Farmasi Stikes Aisyah Palembang. Beliau adalah dosen sekaligus researcher di bidang apa? Teknologi farmasi guys. Kali ini kebetulan ya, materi tentang teknologi farmasi kita serahkan kepada yang expert. Jadi kali ini kita mau mendiskusikan? Iya, kali ini kita akan diskusi mengenai salah satu sediaan farmasi ya. Mungkin sudah familiar sediaan semi-solid liquid atau cair semi padat, yaitu suspensi. Suspensi, catat dan simak. Suspensi. Nah, dalam suspensi apa sih yang menarik? Oke, suspensi mungkin terlihat sederhana ya, sediaan cair kayak sirup kayaknya. Tapi kalau kita pelajari lebih mendalam, ternyata suspensi tidak sesederhana itu. Banyak sekali tantangan dalam proses formulasinya ya, hingga menghasilkan suatu sediaan yang awalnya mungkin dia tidak menarik ya, karena dia sifatnya tidak larut. Jadi pastikan wujudnya tidak terlalu bagus, tapi bagaimana dibuat dalam bentuk sediaan yang dia akan lebih diterima atau acceptable di. Terus simak, tonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai bentuk apresiasi, like dan komen yang membangun. Nah, sebelum ke materi ini, saya punya suatu produk. Ini sebenarnya mirip sebagai atau sifatnya sebenarnya sebagai antiseptik. Dia adalah hand sanitizer, pengganti alkohol. Ini adalah salah satu contoh nantinya. Kalau kita sudah mengenal prinsip dasar suspensi, kita kembangkan dalam suatu produk yang namanya nanopolimer. Ini adalah suatu nanopolimer dari material bahan alam guys. Luar biasa kan? Nyambung dengan kuliah kita fitofarmaseutik. Oke, ada lagi sesuatu yang ingin disampaikan sebelum menyampaikan materi? Mungkin materi yang akan saya sampaikan itu hanya pengantar saja. Jadi hanya sedikit sekali mengenai suspensi. Kalau mau belajar lebih lanjut, kita perlu nanti ada diskusi-diskusi sesi yang lainnya ya. Jadi ini hanya pengantar mengenai suspensi. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu sediaan cair semi padat, yaitu suspensi. Pasti semuanya sudah pernah melihat atau pernah menemui sediaan suspensi, walaupun mungkin sebelum kita belajar mengenai suspensi itu nggak sadar kalau sebenarnya bentuk sediaan itu adalah bentuk sediaan suspensi. Oke, suspensi merupakan bentuk sediaan yang dia terdiri dari dua fase, ya, yaitu fase kontinu atau continuous phase yang merupakan medium pendispersi, dan di dalamnya ada internal phase atau fase terdispersi, di mana fase terdispersi ini adalah berupa partikel padat. Jadi suspensi merupakan bentuk sediaan yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam media pendispersi. Media pendispersi ini berupa cairan. Fase terdispersi dalam suspensi idealnya adalah tidak boleh mengendap. Jadi dia harus terdispersi merata di dalam fase kontinu. Jika terjadi endapan tersebut harus mudah didispersikan kembali dengan sedikit gojokan. Kemudian dia akan membentuk suspensi yang stabil. Ya, ini adalah beberapa sediaan farmasi atau beberapa merek dari sediaan yang ada di pasaran yang bentuknya adalah suspensi. Yang pertama ada paracetamol micronized. Ya, ini juga merupakan suspensi. Kemudian yang sering anak-anak kuliah ini pasti ada stok di rumahnya, obat mah ya, yang bentuknya kita biasa menyebut sirup. Kalau orang awam sebenarnya itu adalah sediaan suspensi karena ada partikel padat yang terdispersi dalam media cair.
Kemudian ini ada dry syrup, contohnya adalah amoxicillin. Jadi secara umum suspensi itu ada dua macam, yaitu suspensi yang siap digunakan. Jadi seperti Praxion ini siap digunakan karena sudah ada pelarutnya di dalam, ada medianya di dalam. Kemudian kita tinggal menggocok sebelum digunakan lalu dipakai. Kemudian ada yang perlu direkonstitusi atau perlu ditambahkan sejumlah air sebelum digunakan. Contohnya adalah amoxicillin. Kenapa direkonstitusi atau kenapa tidak dicampurkan langsung? Biasanya akan terkait dengan stabilitas dari zat aktif tersebut. Partikel padat yang terdispersi dalam medium cair biasanya berukuran antara 1 mikrometer sampai 100 mikrometer atau lebih. Sebenarnya apa sih keuntungan dari sediaan suspensi? Yang pertama, suspensi dapat digunakan untuk zat aktif yang tentunya tidak larut atau kelarutan rendah. Jadi walaupun zat aktif itu tidak larut atau kelarutannya rendah dalam media air, kita bisa membuat dalam bentuk sediaan suspensi sehingga dia mudah digunakan, terutama untuk pasien-pasien yang mungkin kesusahan ya untuk menggunakan sediaan yang padat. Yang kedua, dapat untuk mengatasi ketidakstabilan zat aktif tertentu dalam pelarut air. Jadi, pelarut yang digunakan dalam suspensi ini tidak selalu dia harus air, tapi ada juga yang misalnya bisa coconut oil atau biasanya minyak. Contohnya adalah untuk tetracycline HCl. Keuntungan yang ketiga adalah obat dalam suspensi menunjukkan BA atau bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk sediaan lainnya. Seperti urutan di bawah ini ya, urutannya adalah misalnya obat dalam bentuk larutan, BA-nya lebih tinggi daripada suspensi, kemudian selanjutnya kapsul dan yang mempunyai BA yang lebih rendah dibandingkan beberapa sediaan ini adalah tablet coating. Yang terakhir, karena bentuknya adalah sediaan cair, jadi kita biasanya dapat menambahkan perasa dan aroma yang untuk menutupi bau yang tidak sedap. Jadi suspensi itu dapat digunakan untuk menutupi rasa obat yang tidak enak, ya rasanya yang tidak enak atau rasa obat yang pahit. Makanya biasanya suspensi ini cenderung biasanya digunakan untuk sediaan-sediaan yang tujuan pemakaiannya adalah untuk anak-anak, misalnya sirup untuk anak-anak. Ada keuntungannya, juga ada kekurangannya. Yang pertama terkait dengan stabilitas fisik. Jadi suspensi ini rawan untuk mengalami pengendapan dan pemadatan sehingga bisa menyebabkan masalah stabilitas. Ya, kan tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa suspensi itu idealnya adalah mudah untuk didispersikan kembali walaupun dia terjadi pengendapan. Nah, kalau ini terjadi pemadatan, berarti akan menyebabkan masalah. Ya, yang kedua adalah bulky. Ya, karena bulky itu artinya kalau bahasa Jawanya itu raw, atau karena dia biasanya dalam bentuk botol, jadi butuh tempat yang luas untuk menempatkannya. Nah, karena dia bulky, dia butuh penanganan khusus saat penyimpanan maupun distribusinya. Karena biasanya suspensi itu ditempatkan di botol kaca. Ya, jadi mungkin dia mudah pecah sehingga perlu ditempatkan di tempat yang khusus dan penanganan yang khusus saat penyimpanan dan distribusi. Yang ketiga, sulit untuk diformulasikan. Ya, ini tergantung dari zat aktifnya. Jadi ada beberapa zat aktif yang dia itu tricky. Jadi tidak seperti larutan yang dia zat aktif dilarutkan terbentuk larutan yang jernih itu sudah jadi ya. Kalau suspensi itu akan formulasinya akan tergantung nanti mempengaruhi dari sifat fisiknya, ya, stabilitas fisiknya. Bagaimana kita menambahkan pembasah, kemudian menambahkan surfaktan mungkin yang akan mempengaruhi dari stabilitas fisik dari suspensi. Yang terakhir adalah sediaan suspensi ini sulit untuk mencapai dosis yang seragam dan akurat, kecuali dia dikemas dalam bentuk dosis unit, jadi untuk satu kali pakai. Tapi jarang sekali yang suspensi itu dalam bentuk dosis unit. Misalnya suspensi tadi yang paracetamol micronized atau suspensi yang sebagai antasida misalnya. Misalnya dia sudah mengalami pengendapan, ya, penggojokan, kekuatan penggojokan lengan
namanya penggojokan satu dengan satu orang yang lain itu berbeda. Jadi bagaimana sih fase terdispersi atau zat yang terdispersi itu bisa terdispersi secara merata atau secara mungkin dalam sistem, itu akan mempengaruhi keseragaman dan akurasi dari dosis obat. Jadi sulit sekali untuk mengendalikan keseragaman dan akurasi dosis. Ya, tadi sudah kelebihan, ya, kemudian kekurangan dari suspensi. Nah, sebenarnya suspensi itu dibagi menjadi berapa golongan, ya. Ini bisa secara garis besar dibedakan dari digolongkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah cara penggunaan. Cara penggunaan, berdasarkan cara penggunaannya, suspensi bisa dibedakan atas suspensi oral, ya. Jadi obat-obat oral misalnya antacid, antibiotik tadi ya, sirup kering, itu termasuk suspensi oral. Kemudian suspensi topikal berarti penggunaannya adalah pada kulit, ya, secara topikal. Kemudian suspensi parenteral atau sediaan injeksi, ya, biasanya kita ada suspensi parenteral bisa untuk sediaan injeksi. Kemudian suspensi optalmik itu sediaan cair steril yang mengandung partikel terdispersi dalam cairan pembawa dan pemakaiannya adalah pada mata. Ya, kalau untuk suspensi optalmik ini memiliki syarat, diantaranya adalah partikel padatnya harus termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Dan kemudian kalau sudah terjadi pemadatan atau massa dari partikel padat itu sudah mengeras atau menggumpal, suspensi optalmik itu tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang terakhir adalah suspensi tetes telinga, mengandung partikel halus juga, ya, ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Nanti dilihat kembali anatomi fisiologi manusia di mana batasan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian dalam. Yang kedua, suspensi dibedakan berdasarkan jumlah dari partikel padat, yaitu ada dilute suspension dan concentrated suspension. Kalau dilute suspension, jumlah partikel padat dalam sistem suspensi itu sekitar 2-10% W/V. Jadi partikel padatnya jumlahnya sekitar 2-10% dari sistem. Sedangkan concentrated suspension, jumlah partikel padatnya adalah 50% dari total volume sistem suspensi. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat elektrokinetik dari partikel padat, dibedakan menjadi flokulasi, suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi. Kita akan bahas di slide selanjutnya mengenai 2 macam sistem suspensi ini. Ini merupakan perbedaan dari sistem flokulasi dan deflokulasi. Jadi kalau di suspensi itu dikenal dapat membentuk 2 sistem, yaitu sistem flokulasi dan deflokulasi. Pembentukan sistem ini tergantung dari jumlah wetting agent atau pembasah yang ditambahkan sesuai dengan sistem yang dikehendaki. Ya, ini bedanya antara sistem flokulasi dan deflokulasi. Yang pertama adalah partikelnya. Partikel dalam sistem flokulasi itu biasanya terikat secara lemah, ya, terikat secara lemah atau disebutnya juga agregatnya itu bebas. Sedangkan deflokulasi itu partikelnya keadaan terpisah-pisah, ya. Kemudian flokulasi itu sedimentasi itu terjadi secara cepat. Kemudian partikel mengendap sebagai kumpulan partikel atau disebut juga flok. Sedangkan deflokulasi, sedimentasinya terjadi lambat. Partikelnya pun mengendap secara terpisah-pisah, jadi lambat, jadi melayang-layang terpisah-pisah dan ukuran partikelnya adalah minimal. Pada flokulasi, sedimen, karena sedimentasinya terjadi secara cepat, maka sedimen yang terbentuk pun terbentuk secara cepat. Dan sedangkan pada sistem deflokulasi, sedimen akan terbentuk secara lambat. Nah, pada sistem flokulasi, sedimennya itu tidak membentuk cake yang padat. Kalau di sistem deflokulasi akan membentuk suatu sedimen yang kompak dan padat, walaupun dia terjadi secara lambat. Karena terjadi secara lambat, justru sedimen yang terbentuk itu akan menjadi lebih kompak dan
padat. Kemudian pada sistem flokulasi, wujud suspensi yang terbentuk itu kurang menyenangkan karena tadi sedimentasinya terjadi secara cepat, kemudian sedimennya terbentuk secara cepat atau endapannya terbentuk secara cepat. Jadi suspensi itu akan tampak seperti dua fase yang terpisah, yaitu ada padatan di bawah yang mengendap, kemudian ada medium cair yang ada di atas. Jadi seperti dua fase yang terpisah secara nyata. Sedangkan untuk sistem deflokulasi, suspensi itu wujudnya lebih bagus, ya, lebih menyenangkan karena zat padat itu tersuspensi secara stabil dalam waktu yang lama, ya, karena tadi sedimentasinya lambat. Jadi suspensi itu tampak lebih stabil karena tersuspensi dalam waktu yang lebih lama. Nah, terkait dengan volume sedimentasi, jika di sistem flokulasi itu volume sedimennya itu cenderung tinggi, ya, karena tadi ada dua pemisahan yang nyata, proses sedimennya cepat, jadi cenderung volume sedimentasinya tinggi. Sedangkan untuk sistem deflokulasi, volume sedimentasinya rendah. Namun, walaupun volume sedimentasinya tinggi, dalam sistem flokulasi sedimen itu tidak akan membentuk cake atau padatan yang kompak, dan dia sifatnya mudah didispersikan kembali dengan penggojokan. Sedangkan pada deflokulasi, walaupun volume sedimentasinya rendah, namun sedimen ini membentuk suatu cake secara kompak dan padat, sehingga dia sulit untuk didispersikan kembali. Ya, kita masuk ke pembuatan suspensi. Secara umum, pembuatan sediaan suspensi itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah pendistribusian atau penghalusan fase terdispersi sampai ukuran partikel yang dikehendaki. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, bahwa partikel tersuspensi itu biasanya mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer sampai 100 mikrometer atau lebih, tergantung dari tujuan penggunaannya. Jadi kalau misalnya ukuran partikelnya masih besar, itu harus diperkecil ukuran partikelnya sampai ukuran yang dikehendaki. Fase yang kedua adalah fase pencampuran antara fase terdispersi atau zat padat yang akan didispersikan di dalam medium pendispersi. Ya, jadi setelah dibuat dalam ukuran partikel yang dikehendaki, kemudian dia dicampur dengan medium pendispersi dan kemudian didispersikan. Tahapan yang ketiga adalah stabilisasi suspensi. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pemisahan fase. Dan yang terakhir adalah homogenisasi, yaitu fase homogenisasi, yaitu pemerataan fase terdispersi dalam medium pendispersi. Itu ya, secara umum terdiri dari 4 fase. Kemudian kalau metodenya tadi adalah fase pembuatan suspensi secara umum, kemudian yang selanjutnya adalah metode pembuatan suspensi. Secara umum ada 2 cara atau ada 2 metode pembuatan suspensi, yaitu metode pencampuran langsung atau direct incorporation, dan yang kedua adalah metode presipitasi. Oke, secara umum ya, untuk pencampuran langsung, setelah zat aktif dikecilkan ukuran partikelnya, kemudian dicampur secara homogen dengan medium pendispersi, ya, kemudian ditambahkan dengan komponen formula lain yang telah dilarutkan dalam medium pendispersi, kemudian masing-masing campuran akan dihomogenkan dan diaduk, kemudian volumenya disesuaikan. Jadi zat aktif sebelumnya dicampur homogen dengan sebagian pembawa, dan sebagian pembawa lagi digunakan untuk mencampur komponen formula yang lain. Kemudian 2 campuran dicampur secara homogen hingga kemudian ditambahkan dengan pembawa sampai volume yang diinginkan. Pada metode pencampuran langsung, kecepatan pencampuran bahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pembuatan formulasi suspensi. Jika
suspensi yang kita inginkan adalah sistem flokulasi, digunakan kecepatan pengadukan yang tinggi karena sifat alir sistem ini adalah pseudoplastik. Tetapi jika kita ingin menghasilkan suspensi dengan sistem deflokulasi, justru pengadukan yang dengan kecepatan tinggi itu akan meningkatkan viskositas dan justru akan membuat produk sulit dicampurkan dengan homogen. Jadi pada proses pencampuran langsung ini, kalau kita ingin suspensi kita adalah sistem flokulasi, ya, kita harus menggunakan kecepatan yang tinggi, tapi kecepatan pengadukan yang tinggi. Tapi kalau kita tujuannya adalah membuat suspensi dengan sistem deflokulasi, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan kecepatan pengadukan dengan kecepatan yang tinggi. Ya, setelah metode pencampuran langsung, metode yang kedua adalah metode presipitasi. Sebelumnya zat aktif dilarutkan ke dalam sebagian pembawa, kemudian dienapkan kembali. Jadi setelah dilarutkan dalam sebagian pembawa, dia dienapkan kembali dengan penambahan counter ion. Kemudian terbentuklah garam yang tidak larut. Nah, sistem suspensi yang terbentuk dengan metode pembuatan secara presipitasi ini biasanya adalah sistem deflokulasi, sehingga pada presipitasi ini sistem yang dihasilkan biasanya adalah sistem suspensi deflokulasi, sehingga pengadukan yang dilakukan adalah dengan perlahan-lahan atau kecepatannya rendah, ya. Kemudian eksipien atau bahan tambahan lain yang diperlukan dalam suspensi dilarutkan dalam pembawa, sebagian pembawa atau sebagian medium pendispersi, ya. Sehingga larutan eksipien ini nanti akan dicampurkan secara homogen ke dalam larutan zat aktif. Selanjutnya diaduk secara kuat hingga homogen dan ditambahkan medium pendispersi hingga volume yang diinginkan. Ya, itu secara umum ya. Jadi tadi pembuatan sediaan suspensi secara garis besar ada 4 fase, sedangkan metode pembuatannya terdiri dari 2 fase, yaitu terdiri 2 cara, yaitu secara pencampuran langsung dan secara presipitasi, tergantung dari sistem suspensi apa yang kita harapkan, apakah itu flokulasi atau itu deflokulasi. Setiap sediaan farmasi yang dibuat pastinya harapannya adalah dia sifatnya stabil. Nah, di dalam sediaan suspensi ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas dari suspensi. Yang pertama adalah ukuran partikel. Ukuran partikel ini biasanya berkaitan dengan gerak Brownian motion. Ukuran partikel ini biasanya berkaitan dengan Brownian motion atau gerak Brownian, bahwa suatu partikel itu dipengaruhi oleh 2 macam gaya, yaitu gaya Brownian dan gaya gravitasi. Ya, partikel dengan ukuran yang kecil biasanya gaya Brownian itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi, sehingga akan kecenderungan untuk mengalami pengendapan itu kecil. Sedangkan partikel dengan ukuran yang lebih besar biasanya akan memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dibandingkan dengan gaya Brownian-nya, sehingga partikel cenderung akan lebih cepat mengendap, ya. Jadi ukuran partikel ini berkaitan dengan Brownian motion dan gaya gravitasi. Semakin kecil ukuran partikel, logikanya adalah dia semakin stabil. Jadi gerak partikel ke arah samping itu lebih cepat dibandingkan kecenderungan dia untuk jatuh ke arah bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Sehingga dengan ukuran partikel yang sesuai, suspensi partikel padat yang terdispersi dalam suspensi itu akan lebih stabil. Yang kedua adalah sedikitnya partikel bergerak. Semakin banyak partikel yang bergerak, berarti suspensi itu akan cenderung stabil, ya, karena tadi juga hubungannya dengan Brownian motion atau gerakan Brownian, di mana gerakan Brownian itu adalah gerakan partikel ke arah samping-samping, ya. Jadi kalau dia semakin banyak bergerak, justru sistem itu akan cenderung lebih stabil. Yang ketiga adalah menolak partikel karena adanya muatan listrik pada partikel. Nah, kalau dalam sistem koloid ini biasanya dipengaruhi atau ditandai dengan nilai zeta potensial. Jadi zeta potensial itu adalah menunjukkan
kekuatan tolak-menolak antar partikel yang bermuatan listrik. Stabilitas dipengaruhi oleh tolak-menolak partikel karena adanya muatan listrik pada partikel. Dalam sistem koloid ini biasanya ditandai atau ditunjukkan dengan nilai zeta potensial. Ya, zeta potensial itu menunjukkan muatan listrik. Biasanya kalau dia nilai zeta potensialnya, gaya tolak-menolak antar partikel ini semakin besar. Jadi partikel mempunyai kecenderungan untuk bergerak lebih cepat, ya. Dan biasanya gaya tolak-menolak partikel ini juga akan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jadi kalau bisa diasumsikan seperti ini, kalau anak kecil, ya, itu biasanya gerakannya semakin lincah, ya, karena ukurannya kecil, jadi dia geraknya semakin lincah. Sedangkan orang dewasa yang mungkin dengan bobot tubuh yang lebih besar, ya, dia geraknya akan lebih lambat, tetapi mungkin lebih stabil gerakannya, ya, lebih terukur, jadi stabil dari waktu ke waktu, namun dia akan cenderung lebih cepat lelah. Nah, kalau di partikel dalam suspensi ini, semakin besar gaya tolak menolak, itu gerakannya semakin lintas, ya, semakin cepat. Jadi partikel yang terdispersi dalam suspensi ini cenderung relatif stabil dalam waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau dia partikelnya lebih besar, ya, gaya tolak menolaknya kecil, partikel akan cenderung lebih cepat mengalami pengendapan. Yang keempat adalah konsentrasi suspensoid atau konsentrasi zat padat yang terdispersi dalam sistem suspensi. Semakin tinggi konsentrasi suspensoid akan cenderung cepat mengalami pengendapan. Ya, jadi cenderung relatif kurang stabil dalam sistem suspensi. Ya, jadi sebagai rangkuman bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, yang pertama itu adalah ukuran partikel, yang kedua adalah banyak sedikitnya partikel bergerak, itu berkaitan dengan Brownian motion dan gaya gravitasi. Yang ketiga adalah tolak menolak partikel, karena adanya muatan listrik pada partikel, biasanya ditunjukkan dengan nilai zeta potensial. Yang keempat adalah konsentrasi suspensoid atau zat padat yang terdispersi dalam suspensi. Ya, kalau kita menginginkan suatu suspensi yang baik, kualitasnya baik, suspensi yang telah kita formulasikan tadi harus kita uji dan kita evaluasi, ya. Secara umum ada 5 macam pengujian dan evaluasi dari suspensi. Yang pertama adalah terkait dengan volume pengendapan. Ya, jadi pengujian dan evaluasi suspensi itu pasti akan berkaitan dengan perkiraan bagaimana nanti stabilitas dari suspensi yang kita hasilkan. Dan endapan merupakan salah satu parameter kritis dari suatu sediaan suspensi. Jadi yang pertama adalah pengujian terhadap volume pengendapan atau kita notasikan dengan nilai F. F merupakan perbandingan dari volume endapan setelah waktu tertentu proses pengendapan dengan volume suspensi sebelum proses pengendapan, atau FU dibagi dengan F0, atau bisa juga ditentukan dengan membandingkan antara tinggi endapan setelah proses pengendapan dengan tinggi suspensi sebelum proses pengendapan. Jadi kita ukur seberapa tinggi volume pengendapannya. Jadi suspensi kita tempatkan pada tabung yang dapat kita ukur tingginya atau menunjukkan volume. Ya, evaluasi yang kedua adalah derajat flokulasi atau dinotasikan dengan beta. Beta ini menjelaskan hubungan antara volume pengendapan suspensi terflokulasi atau F dengan volume pengendapan suspensi yang sama jika suspensi tersebut dalam keadaan terdeflokulasi. Ini rumusnya bisa dilihat di persamaan ketiga. Kalau suspensi itu terdeflokulasi secara sempurna, dia akan mempunyai endapan yang relatif kecil, ya, relatif kecil, sehingga volume suspensi terdeflokulasi dapat dihitung dengan persamaan 4. Kalau kita mensubstitusi persamaan 1 yang tadi tentang volume pengendapan dan persamaan 4 ke persamaan 3, maka akan diperoleh rumus beta
yaitu beta dinyatakan sebagai volume endapan akhir suspensi terflokulasi dibagi dengan volume endapan akhir suspensi terdeflokulasi. Ya, apabila beta sama dengan 1, berarti pada suspensi tersebut tidak terjadi flokulasi. Evaluasi yang ketiga adalah waktu paro endap atau T setengah endap, menunjukkan waktu di mana batas atas sedimen telah mencapai separuh jalannya, ya. Jadi batas atas sedimen telah mencapai separuh jalannya. Kalau di sistem flokulasi ini bisa dilihat misalnya di gambar B, ini menunjukkan T setengah dari sedimen. Kemudian kalau di sistem deflokulasi hanya kecil di bawah ini. Ya, ini menunjukkan waktu yang dimana sedimen mencapai separuh dari volume sedimen akhir. Evaluasi yang keempat adalah koefisien suspensi atau KS yang merupakan perbandingan volume sedimen terhadap volume total dengan memperhatikan faktor waktu. Nah, seperti di persamaan 6. KS ini hanya digunakan untuk evaluasi suspensi dengan konsentrasi bahan padat tinggi atau concentrate suspension. Jadi ada macam-macam suspensi tadi ya. Jadi ini hanya digunakan untuk evaluasi suspensi dengan konsentrasi bahan padat tinggi. Yang dalam suspensi tersebut terjadi pemisahan secara nyata dan bebas dari pembentukan K. Nah, nilai KS di sini sebaiknya adalah mendekati 1. Nah, uji yang terakhir atau evaluasi yang terakhir itu adalah daya kocok sedimen. Daya kocok sedimen ini dilakukan dengan mengukur waktu, ya, waktu ataupun jumlah gerakan membalik yang dibutuhkan untuk mendispersikan kembali seluruh sedimen. Jadi ini misalnya dalam suatu wadah, kemudian kita balik ya suspensi yang tadi sudah mengendap, ya sedimen sudah terbentuk, kemudian kita balik 90 derajat, kemudian kita ukur waktu sampai dia terdispersi kembali secara homogen. Atau kalau misalnya kita lakukan jumlah gerak membalik, berapa jumlah gerak membalik yang dibutuhkan untuk mendispersikan kembali seluruh sedimen. Nah, mungkin ini bisa daya kocok sedimen ini juga sebagai acuan nanti kalau kita misalnya mau mengedukasi pasien, misalnya setelah produk itu jadi kemudian akan digunakan, butuh waktu berapa lama agar dia terdispersi secara homogen, kemudian atau jumlah gerakan membaliknya harus berapa kali, itu yang disampaikan untuk menjamin bahwa dosis obat akan seragam karena sediaannya sudah homogen. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sediaan suspensi. Mungkin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu mendalam, ya, sebagai pengetahuan awalan saja tentang sediaan suspensi, karena mungkin ini tidak akan selesai dalam satu kali diskusi. Jadi masih banyak hal lain yang bisa kita bahas dari sediaan suspensi. Ya, kita belum masuk ke misalnya bahan-bahan tambahan, kemudian zat aktif seperti apa yang bisa diformulasikan dalam bentuk sediaan suspensi. Ya, terima kasih. Jika ada yang mau kita didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalian sudah menyimak panjang sekali penjabaran penjelasannya ya. Ini baru awal. Prinsip dasar yang juga masih terlalu awal. Jadi kalian harus terus mengembangkan potensi teorinya sendiri. Oke, sampai di sini diskusi tentang suspensi. Ya, mungkin masih banyak kekurangan ya di dalam materi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita perlu, kalau mau tahu lebih lanjut, bisa nanti di kolom diskusi ya, atau mungkin baca-baca buku penunjang atau jurnal penelitian yang bisa menjadi pendukung kalau kita mau belajar tentang suspensi. Jadi yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagian kecil di awal saja. Mungkin masih diperlukan diskusi lebih lanjut kalau kita mau memilih suspensi secara keseluruhan. Oke, terus simak. Jangan lupa untuk tetap
bersemangat. Saya Saum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.